Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor consumer good. Pertama, INDF ditutup di harga 6.700 menguat 1,51%. Asing net buy. INDF akumulasi. INDF bagus, udah balik ya, udah aman gak aman, udah profit juga ya. Kemarin kami beli pas dia gap down di 6.100. Sekarang udah profit lumayan ya, 6%. Jadi kemana arahnya? Ke 7.000 terdekat di April ini. 7.200 arah. Trendline downtrend sudah dipatahkan, aman nggak? Harusnya iya. Kita gambar ulang aja ya. Mantap nih untuk INDF. Trendline downtrend. Kalau kita pakai bawah ini ya udah breakout. Supportnya pakai 6.200 kah? Pakai 6.450, 6.500 ya. Kembali ke Bapak Ibu. Tapi kalau melihat psikologis pasar, biasanya angka genap. 6.500 terus naik ke berapa 7.000 biasanya seperti itu. Tapi ada resisten minor misalnya di tengah-tengahnya, dibagi dua lah, dari 6.500 ke 7.000 tuh artinya 250 poin, artinya 6.750 6.800 tuh bisa jadi resisten. Seperti itu aja ya, nggak harus tepat pas ya, yang kembali lagi ya ke Bapak Ibu ya. Itu aja untuk INDF. Menarik, coba lihat time frame weekly-nya, bagus walaupun volume kecil. Ini juga Bapak Ibu lihat, ini range sideways pendek, antara dia ditarik naik ke atas atau ke bawah, lebih cenderung mana ke atas karena ISG ada potensi bullish. Itu aja. Lanjut, ICBP ditutup di harga 7.375 terkoreksi 1%. Asing net sell. ICBP di distribusi. ICBP sudah breakout, aman nggak? Harusnya sih aman. Sayangnya belum tembus 7.500. Nah, ini juga dia range sideways pendek Bapak Ibu. Siap-siap Bapak Ibu, minggu depan tembus 7.500, ada peluang lah 8.000 di April. Mudah-mudahan ya. Jadi itu aja untuk CPP, lebih cenderung kemana ke atas. Boleh beli nggak sekarang? Boleh, yang penting nggak jebol 7.250. Lanjut, UNPR ditutup di harga 1.920 menguat 0,52%. Asing net buy. UNPR di distribusi. UNPR bagus, cuman belum tembus 2.000. Kalau tembus 2.000 menarik. Supportnya kalau menurut saya lah ya, tapi ini nggak harus tepat pas ya. Ya kembali lagi ke pandangan masing-masing, karena setiap orang tuh melihat saham kan sama nih yang kita lihat chartnya, tapi bisa berbeda loh pandangannya, analisanya, atau berbeda dengan trading plan-nya yang pastinya. Biasanya ya beda-beda tipis, nggak selalu bisa sama. Kalau saya pakai tetap support kuatnya 1.800, jebol itu ya udah gagal. Kalau nge-break 2.000, target saya target 10% aja, 2.200, 2.300 ya. Itu aja untuk UNPR. Menarik gak? Harusnya iya. Lanjut, HMSP ditutup di harga 755 terkoreksi 0,65%. Lanjut, HMSP ditutup di harga 755 terkoreksi 0,65%. Asing net buy. HMSP akumulasi. Langsung saja ke TNK-nya HMSP. Sudah tembus 750. Aman gak? Mudah-mudahan ya. Kita lihat dulu nanti. Kalau dia tembus 780 sih bisa berangkat juga nih. Target 825 lah. Oh enggak. Target 850. 840, 850 nih. Siap-siap Bapak Ibu ya. Coba lihat time frame weekly-nya. Bagus, volume meningkat, higher high. Broker summary-nya seperti apa? Bagus, normal akumulasi. Daripada Bapak Ibu kegocek, cut loss tipis, tiba-tiba rebound, kan biasa seperti itu. Udah pejam mata ya, kalau jebol 720 baru exit. Nah, target ke berapa? Target langsung 850. Nih. Cut loss-nya lumayan dalam sih, 6%. Reward-nya tapi 2 kali lipat kan. Ya udahlah, seimbang. Ya, menarik HMSP, perhatikan. Lanjut. GGRM ditutup dengan 14.600 terkoreksi 0,51%. Asing net sell. GGRM di akumulasi tipis. Sejak trendnya GGRM kalau tembus 15.000 menarik Bapak Ibu. Ada peluang lah menguji 18.000. Wah enggak lah. Kalau 20% kayaknya berat lah ya. Tapi kita nggak tahu nih apa yang menjadi sentimennya, tiba-tiba bisa aja kan. Namanya market tuh apapun bisa terjadi. Yang penting ini aja Bapak Ibu ya. Kalau dia tembus 15.000, Bapak Ibu targetkan aja ya 6-7% aja lah dulu. 6-7% tuh lumayan. Beli dulu boleh nggak? Kalau mau ya pakai support boleh nih, 14.200 supportnya, jangan jebol ya. Itu aja untuk GGRM. Menarik kalau tembus 15.000 ya adalah potensi 6%.
seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan ke 16.000 GGRM. Lanjut, WIM yang ditutup dengan 1810 terkoreksi 0,27%. Asing net buy. WIM di distribusi. WIM bagus nih. Harus rebound. Ya. Simple WIM nih. Kalau memang berangkat. Kalau gagal cut loss di bawah 1750. 4% lah Bapak Ibu cut lossnya. 4,3%. Target ke berapa? Langsung tarik 2000, 10%. Ya. Itu aja untuk WIM. Lanjut. Mayor yang ditutup dengan 1900 menguat terkoreksi 2,06%. Asing net buy. Mayor akumulasi. Mayor koreksi biasa, aman nggak? Aman ya. Tunggu waktu aja nih. Tembus lagi nggak 2000? Harusnya April ini tembus lagi 2000. Ya maksimal 5% dikasih lah. Supportnya Bapak Ibu nawar sampai 1835 ya. Nih. Jebol itu udahlah penjamatan, buang aja .cat bond. Enggak akan jebol. Kalau panasnya ya. Tapi ini disclaimer bisa aja salah meleset ya. Lebih cenderung dia sideways. Bahkan Mayor ini bisa sideways-nya nggak nutup gapnya ini. Artinya sideways-nya itu bisa di atas 1880. Nah di sini kemungkinan besar. Mudah-mudahan ya. Itu aja untuk Mayor. Lanjut, Cimori ditutup dengan 4470. Menguat 0,44%. Asing net buy. Cimori akumulasi. Cimori lagi sideways, bagus sideways-nya Bapak Ibu. Ada potensi nggak rebound? Ada Bapak Ibu ya. Pokoknya kan kita nih gambarnya ya sekarang rebound. Masa dia nggak rebound? Itu aja. Masa dia jebol support? Coba kita hitung supportnya ya. Bagi yang tertarik, tapi ini bukan rekomendasi ya. Nah, anggap 4.500. Ini risk reward. Close-nya 4,7%. Ideal lah. Target ke berapa? Langsung tarik 5.000, 10%. Jangan pendek-pendek. Kalau cuma 10% sih harusnya bisa lah di April ini. Ya, itu aja. Untuk Cimori, menarik nggak? Menarik. Bisa perhatikan. Lanjut, Cleo ditutup dengan 406 menguat 0,99%. Asing net sell. Cleo akumulasi. Cleo bagus juga, rebound nggak? Rebound. Ada peluang. Pakai support berapa? 390, jangan jebol. Cut loss-nya ya maksimal 5%. Target reward 440. Tembus itu bisa bullish. Coba kita tarik trendline downtrend dari atas. Dari kapan? Kita tarik dari ini aja. Dari September tahun lalu. Nah, kalau dia break 440, 450 itu ya adalah peluang 480, 500 lah. Kalau uptrend bullish sih kayaknya berat, Bapak Ibu ya. Menurut saya uptrend bullish kayaknya berat. Jadi paling swing atas sekali ya, maksimal ya mungkin 20% lah kalaupun naik. Ya. Ya lumayan juga kan kalau dikasih, tapi ini disclaimer ya, baru analisa jangan ditelan mentah-mentah. Atau Bapak Ibu tarik minimalnya aja dulu menguji trendline downtrendnya ini di sekitaran 440, 450. Tuh cut loss-nya apalagi yang dipikir. Tuh cuman 4% cut loss, rewardnya 8%. Reward tuh banding 2 ya. Cleo. Lanjut, ULTJ ditutup dengan 1510 terkoreksi 0,98%. Asing net buy. Langsung saja ke trendingnya ULTJ. Bagus nih Bapak Ibu ya. Yang penting jangan jebol 1500. Aman nggak? Aman. Target kemana? Targetnya nih kita gambar ulang aja ya. Ini harus bangkit nih ULTJ, nggak boleh lagi lower low. Artinya kita toleransi 1480, jangan jebol. Target terdekat 1600 sampai 1650. Adalah potensi upside 10%. Mudah-mudahan bisa 1 bulan ke depan untuk ULTJ. Itu aja. Lanjut, Aisyah yang ditutup di harga 131 menguat 3,14%. Asing net buy. Aisyah akumulasi. Aisyah bagus. Siap-siap Bapak Ibu, tembus 135, bullish juga ya, minimal 150 lumayan lah, 10 sampai 15% ya. Pokoknya peluang besar lah ke atas. Ya. Boleh cicil beli, jauh supportnya Bapak Ibu sekarang tetap pakai 120. Boleh cicil beli. Kalau pandangan saya ya April ini ISG potensi tetap ke atas. Ya, Bapak Ibu lihat aja tuh. Arahnya di bawah turun naik lagi. Artinya kan buying power cukup kuat tuh. Artinya ada peluang ya tetap ke atas. Aisyah juga peluang. Ya. Lanjut, Hoki ditutup di harga 66 terkoreksi 1,49%. Asing net sell. Akumulasi tipis.
Langsung saja ke tradingnya. Hoki di support 65 jangan jebol. Tembus 70 menarik nih. Bisa bullish nggak? Mudah-mudahan. Risknya kecil Bapak Ibu, paling maksimal 5%. Targetnya ya 70 tembus. 88, 85, 88 lah arah. Ada peluang nggak? Ada. Menurut saya ada peluang ke atas. MACD sudah memberikan sinyal naik. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya doji ya nggak masalah juga. Tapi April ya, harapannya sih April sampai 80 lewat. Mudah-mudahan. Itu aja nih risk reward-nya. Kalau tertarik, tapi ini disclaimer. Tuh 4,5% 63. Target terdekat 2 kali lipatnya 70, habis itu 85 80 tuh. Oke nggak? Oke harusnya ya. Oke, tapi sabar kalau di bawah sideways dulu lama, bisa jadi itu. Terakhir nasi ditutup di harga 150, muat 2,04%. Asing net sell. Nasi akumulasi tipis. Masih bagus, sudah balik ke atas 150 nih pakai aja Bapak Ibu, nggak usah ribet-ribet. Lihat, pakai aja support 140 jebol itu udah dead cat bond. Ini lebih cenderung ke atas. Tembus 160 siap bullish, target 200. Dah. Masih ya. Ini swing low nih, kemungkinan besar swing low. Cuman nih ada 3 candle 3 watt soldier, takutnya tiba-tiba merah satu candle seperti ini. Itu bisa terjadi. Exit aja kalau jebol 140 menurut saya. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Semoga bisa terus cuan.